Jiwa terpilih di dunia yang begitu bising ini, di mana kesuksesan dinilai dari angka dan kehadiran diukur dari sorakan publik, banyak jiwa yang diam-diam kehilangan dirinya sendiri. Hati yang dahulu jernih seperti embun pagi, kini keruh oleh tuntutan, ekspektasi, dan luka yang tak sempat sembuh. Langkah yang dulu begitu yakin, kini terseret oleh keraguan dan bayang-bayang masa lalu. Anda mungkin pernah merasakannya, atau sedang mengalaminya sekarang. Namun ketahuilah, dalam kabut ketidakpastian itu, ada cahaya yang sedang menuntun Anda pulang. Pulang, bukan ke rumah yang dibangun dari bata dan semen, tapi ke rumah yang hakiki, jati diri Anda yang sejati. Banyak orang tersesat dalam pencarian yang tak pernah selesai, terus-menerus menjadi bayangan dari diri orang lain. Mereka berlari mengejar mimpi orang lain, mengepakkan sayap yang bukan miliknya, hingga lupa bagaimana rasanya menjadi diri sendiri. Tapi Anda berbeda. Jika Anda berada di sini, mendengarkan ini, maka bukan suatu kebetulan. Ada panggilan batin yang membawa Anda ke sini, dan mungkin inilah saatnya Anda menyadari bahwa Anda tidak tersesat, Anda hanya sedang menemukan. Video ini hadir sebagai pelita di tengah gelap. Sebuah lentera kecil di tangan seseorang yang pernah jatuh, pernah patah, tapi tidak menyerah. Narasi ini bukan hanya sekadar suara, tetapi doa yang dilantunkan dengan harapan agar Anda tahu Anda tidak sendiri, bahwa segala rasa sakit, kehilangan, kebingungan, dan keheningan yang Anda alami bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari perjalanan besar menuju kedewasaan jiwa. Mari duduk sejenak, tenangkan hati, lepaskan beban pikiran Anda, dan biarkan kata-kata ini menyapa dengan lembut. Dengarkan bukan dengan telinga, tapi dengan kesadaran. Karena bisa jadi, di antara jeda dan napas Anda yang berat itu, Tuhan sedang berbisik, inilah waktunya, inilah saatnya. Jati dirimu telah ditemukan. Dengarkan hingga akhir, karena barangkali inilah momen di mana Anda benar-benar mengenal siapa diri Anda yang sebenarnya. Bukan dari kata orang, bukan dari masa lalu, tetapi dari dalam diri sendiri. Dan sebelum kita melangkah lebih dalam, jika narasi ini menyentuh hati Anda, silakan tekan tombol subscribe. Sebagai bentuk dukungan terhadap karya-karya yang membangkitkan jiwa, berikan tanda like jika Anda merasa kalimat-kalimat ini memberi makna, dan tinggalkan angka 77 di kolom komentar sebagai isyarat bahwa Anda adalah bagian dari jiwa-jiwa yang sedang atau telah menemukan dirinya. Karena 77 bukan sekadar angka, ia adalah simbol kebangkitan. Simbol bahwa Anda telah memilih untuk hidup sepenuhnya, bukan hanya sekadar bertahan. Tanda pertama, Anda berdamai dengan masa lalu. Tanda pertama bahwa jati diri Anda telah ditemukan adalah ketika Anda tidak lagi hidup sebagai tawanan dari kenangan. Masa lalu yang dahulu terasa seperti bayang-bayang gelap yang membuntuti setiap langkah, kini menjadi semacam lukisan di dinding waktu. Tetap terlihat, namun tak lagi menyakitkan. Anda tidak lagi menolak apa yang telah terjadi. Anda tidak lagi terjebak dalam ilusi seandainya. Karena Anda tahu, setiap seandainya hanya akan menjauhkan Anda dari kedamaian yang nyata. Proses menuju damai itu bukan jalan yang lurus. Ada malam-malam panjang ketika air mata menjadi satu-satunya bahasa yang mampu Anda ucapkan. Ada waktu-waktu di mana Anda merasa ingin menyerah, merasa sendirian di tengah luka yang tak terlihat orang lain. Tapi justru dalam kesunyian itu, dalam pergulatan batin yang terus Anda jalani, Anda belajar untuk tidak lagi melawan. Anda belajar menerima. Anda membiarkan setiap rasa hadir sepenuhnya, agar bisa Anda lepaskan sepenuhnya pula. Berdamai bukan berarti Anda membenarkan apa yang menyakitkan. Ini bukan tentang memaafkan karena orang lain pantas dimaafkan, tetapi karena Anda pantas untuk bebas.
Anda tak lagi ingin membawa beban yang bukan milik Anda. Anda tak lagi menggenggam amarah sebagai tameng atau rasa bersalah sebagai rantai. Anda mulai menyadari bahwa memaafkan bukanlah tanda kelemahan, tapi keberanian untuk hidup sepenuhnya di saat ini, bukan di masa lalu yang tak bisa diubah. Damai juga berarti Anda telah mengambil kembali kendali atas hidup Anda sendiri. Dulu, mungkin setiap kenangan buruk itu membentuk reaksi Anda, membatasi langkah Anda, dan membuat Anda meragukan diri sendiri. Kini, Anda tak lagi dikendalikan oleh bayangan-bayangan itu. Anda menjadi lebih bijak dalam menyikapi perasaan, lebih jernih dalam mengambil keputusan. Masa lalu menjadi pelajaran, bukan lagi beban. Ia menjadi guru, bukan lagi penjara. Ketika Anda benar-benar berdamai, Anda mulai menghargai perjalanan hidup Anda dengan cara yang berbeda. Bahkan luka terdalam pun kini terlihat sebagai pintu masuk menuju kekuatan batin yang tersembunyi. Anda mulai menyadari bahwa setiap peristiwa, sekecil apapun, adalah benang dalam jalinan takdir yang membentuk siapa diri Anda hari ini. Tidak ada yang sia-sia, bahkan rasa sakit pun membawa makna. Dan dalam pemahaman itulah, Anda menemukan ketenangan yang tak tergoyahkan. Inilah esensi dari berdamai dengan masa lalu. Bukan tentang menghapus bab yang kelam, tetapi tentang menulis halaman baru tanpa membawa beban lama. Anda tidak lagi melarikan diri dari kisah Anda sendiri. Anda menatapnya, memeluknya, dan berkata, "Aku tidak akan menjadi aku yang sekarang, jika bukan karena semua itu." Dan dari sanalah, Anda melangkah ke depan dengan ringan, dengan damai, dan dengan jati diri yang utuh. Tanda kedua, Anda tidak lagi takut berjalan sendiri. Kesendirian, bagi banyak orang, adalah ruang yang menakutkan. Sebuah tempat di mana pikiran berbisik terlalu keras dan keraguan menggema di dinding hati. Tapi bagi jiwa yang telah matang, kesendirian justru menjadi guru yang paling jujur. Di dalam diamnya, Anda belajar mengenali suara hati sendiri. Anda mulai membedakan mana suara ketakutan dan mana suara intuisi. Dan ketika Anda sudah bisa duduk tenang dalam keheningan tanpa merasa hampa, itulah awal dari kekuatan sejati. Anda tidak lagi panik saat tidak ada yang merespons pesan Anda. Tidak lagi gelisah ketika tidak diajak dalam sebuah pertemuan. Tidak lagi merasa ditolak saat dunia memilih untuk diam. Karena kini Anda tahu, keberadaan Anda tidak ditentukan oleh seberapa sering orang lain menyebut nama Anda, tetapi oleh seberapa dalam Anda mengenal siapa diri Anda sebenarnya. Ini adalah fase ketika Anda berhenti mengejar penerimaan dan mulai merangkul keutuhan diri sendiri. Berjalan sendiri bukan berarti tidak dicintai, bukan pula pertanda Anda telah gagal membangun hubungan. Justru sebaliknya, ini adalah bukti bahwa Anda sudah berhenti berkompromi atas ketenangan batin demi kebisingan yang semu. Anda mulai menyadari bahwa ada perbedaan antara kesepian dan kesendirian. Kesepian adalah saat Anda merasa kosong walau dikelilingi banyak orang. Tapi kesendirian adalah ketika Anda merasa utuh, bahkan dalam sunyi. Inilah momen ketika Anda tidak lagi mencari tempat dalam hidup orang lain, karena Anda telah membangun rumah dalam diri sendiri. Anda mencintai dalam diam, memberi dalam tenang, dan hadir tanpa harus diumumkan. Anda tahu bahwa hubungan yang sehat lahir dari dua pribadi yang telah selesai dengan dirinya masing-masing, bukan dari dua jiwa yang saling menambal luka. Maka, Anda tidak terburu-buru. Anda bersabar, sebab Anda percaya bahwa waktu Tuhan selalu tepat. Keyakinan Anda kini tidak lagi didasarkan pada kebutuhan untuk dimengerti, melainkan pada kebijaksanaan untuk mengerti. Anda berjalan bukan karena ingin dilihat kuat, tapi karena Anda tahu, berdiri sendiri pun bukan kelemahan. Setiap langkah menjadi lebih ringan, karena tidak lagi dibebani ekspektasi orang lain.
Anda telah menemukan kompas sejati. Suara hati yang jujur dan kepercayaan bahwa perjalanan ini tidak pernah benar-benar sendiri. Dan di titik ini, Anda tidak hanya belajar untuk berdiri sendiri, tetapi juga untuk menikmati setiap tapak perjalanan. Anda tidak khawatir lagi tentang siapa yang akan tinggal atau pergi, karena Anda tahu yang datang tanpa dipaksa dan bertahan tanpa diminta, itulah yang patut disyukuri. Dan sebelum mereka tiba, Anda akan terus melangkah. Sendiri pun tak apa, asalkan sejalan dengan jiwa yang telah Anda temukan. Tanda ketiga, Anda hidup dengan tujuan, bukan sekadar bertahan. Ketika seseorang telah menemukan jati dirinya, ia mulai melihat hidup bukan sebagai beban, tetapi sebagai anugerah yang penuh kesempatan. Ia tidak lagi bangun pagi dengan rasa cemas akan apa yang harus dilalui hari ini, melainkan dengan rasa syukur dan keyakinan bahwa setiap detik kehidupannya berarti. Ia tidak mencari alasan untuk bertahan, tetapi menemukan alasan untuk memberi. Sebab dalam hatinya telah tertanam kesadaran bahwa hidup ini bukan sekadar tentang menyelesaikan tugas, tapi tentang menghidupkan makna di balik setiap tugas itu sendiri. Hidup dengan tujuan membuat seseorang menjadi seperti lilin yang menyala. Ia tahu bahwa cahayanya mungkin kecil, namun cukup untuk menerangi ruang gelap di sekitarnya. Ia tidak menunggu dunia berubah agar ia bisa bahagia. Ia menciptakan kebahagiaan dari hal-hal sederhana, senyum yang tulus, perhatian yang hangat, atau pelukan yang penuh kasih. Setiap tindakan, sekecil apapun, dilakukan dengan penuh kesadaran, karena ia tahu, bahkan langkah kecil bisa membawa perubahan besar ketika dilakukan dengan niat yang murni. Tujuan hidup bukan sekadar ambisi pribadi atau pencapaian karier, bukan pula pengakuan atau tepuk tangan, tapi tentang bagaimana keberadaan Anda membuat dunia ini menjadi tempat yang sedikit lebih baik. Ia bisa berupa komitmen untuk menjadi pendengar yang baik, menjadi sahabat yang setia, atau menjadi penopang di saat orang lain kehilangan harapan. Tujuan hidup sejati seringkali tak terlihat oleh mata, tapi terasa dalam kedalaman hati mereka yang merasakannya. Saat Anda hidup dengan tujuan, Anda tidak lagi mudah terombang-ambing oleh arus kehidupan. Anda punya fondasi yang kokoh, yang membuat Anda tetap teguh di tengah badai. Kritik tak lagi mengguncang kepercayaan diri Anda, dan pujian tak membuat Anda lupa diri. Karena Anda tahu bahwa yang Anda lakukan bukan untuk validasi dunia, melainkan untuk kesetiaan pada panggilan jiwa. Anda hidup untuk sesuatu yang lebih dalam, lebih tinggi, lebih sejati. Dan karena itu pula, Anda berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Anda tidak iri dengan pencapaian orang lain, karena Anda tahu bahwa Anda berjalan di jalan yang berbeda. Anda tahu bahwa kesuksesan sejati bukan tentang siapa yang paling cepat atau paling tinggi, tetapi tentang siapa yang paling setia pada panggilannya. Anda belajar untuk menghargai proses Anda sendiri, tanpa harus merasa tertinggal oleh langkah orang lain. Pada akhirnya, hidup dengan tujuan adalah hidup yang tidak sia-sia. Itu adalah hidup yang ketika dilihat kembali di penghujung hari, membuat Anda berkata dalam hati, "Aku mungkin tidak sempurna, tapi hari ini, aku hidup dengan makna." Dan ketika Anda bisa berkata seperti itu, maka saat itulah Anda tahu, jati diri Anda telah ditemukan, dan jiwa Anda telah terhubung dengan misi ilahiyah yang menjadi alasan Anda dihadirkan ke dunia ini. Refleksi akhir, mengapa ini penting? Jati diri bukan sesuatu yang bisa dibeli. Bukan pula warisan yang diturunkan, ia ditemukan melalui air mata, perjuangan, doa, dan keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Banyak orang hidup bertahun-tahun, tetapi tak pernah benar-benar hidup. Mereka sibuk menjadi apa yang diharapkan orang lain, hingga lupa menjadi diri sendiri. Tapi Anda berbeda.
Jika Anda sampai di titik ini dan merasa 1, 2, atau bahkan 3 tanda itu menggambarkan Anda, maka bersyukurlah, karena Anda telah menemukan sesuatu yang lebih berharga dari segalanya, diri Anda sendiri. Dan kini, Anda bukan lagi hanya sekadar penumpang dalam perjalanan hidup. Anda telah menjadi nakoda. Anda telah memegang kemudi. Anda tahu kemana arah Anda, dan lebih dari itu, Anda tahu siapa diri Anda sebenarnya. Penutup, pesan untuk jiwa-jiwa terpilih. Untuk Anda, jiwa yang terpilih. Perjalanan belum selesai, tapi kini Anda tahu jalannya. Tetaplah melangkah. Meski perlahan, meski sendiri, tetaplah setia pada panggilan hati. Karena suara Tuhan kadang hanya bisa terdengar dalam keheningan. Rawat jati diri Anda seperti taman. Sirami dengan kasih, pupuk dengan pengampunan, dan biarkan ia tumbuh dalam cahaya cinta sejati. Dan jika suatu saat badai datang, ingatlah bahwa akar Anda sudah dalam. Tidak ada angin yang mampu merobohkan pohon yang tahu dari mana ia berasal. Selamat datang, wahai jiwa yang telah pulang. Dunia menantikan kehadiran Anda yang sejati. Teruslah bersinar. Teruslah menjadi terang. Karena dunia ini membutuhkan cahaya seperti Anda.